dari tengah untuk masuk ke dalam setiap selku, agar seluruh selku sehat. Agar seluruh selku sehat. Ya, ini proses penarikan energi untuk menyembuhkan semua organ yang ada di dalam tubuh kita, jantung kita, paru-paru kita, hati kita, pencernaan kita, ginjal kita, limfa kita, empedu kita, kerongkongan kita, dan seluruh sel kita. Terima kasih Pak Kadek Siwambare. Beliau adalah pendiri Yoga Tertawa. Jadi saya sudah diizinkan untuk berkeliling melihat Moksa Temple. Tepatnya kita di New Kuning. Saya sangat beruntung sekali ya teman-teman penonton channel saya ini ketemu dengan Pak Kadek. Gimana kabar Pak Dek? Baik sekali. Baik sekali. Pak Dek niki kan sedang viral, artinya Pak Dokter Wayan yang sudah viral di medsos nike katanya membuka praktek di sini di Moksa Temple. Nike benar tapi gimana Pak Dokter? Sebenarnya bukan membuka praktek ya, bukan membuka praktek karena Tiang tahu bahwa izin beliau sudah meninggal. Izinnya sudah mati maksudnya. Oh, berarti beliau ke sini berobat atau gimana Pak? Ya, berobat sebenarnya, berobat. Karena apa? Karena kita di sini ini spesial urusan penyakit pikiran. Keluarga Dokter Wayan itu tahu bahwa Tiang ada tempat di berbagai tempat, cabang-cabang. Kemudian salah satu menghubungi Tiang agar memberikan terapi kepada Dokter Wayan. Gitu. Kemudian Tiang datang ke rumahnya, Tiang cek kondisinya sangat-sangat bagus. Cuman beliau ini perlu dibangkitkan semangatnya, gitu. Karena kalau orang lagi bermasalah kan semangatnya drop. Tiang gali apa sih yang bisa membangkitkan semangatnya, gitu. Nah, setiap Tiang ngobrol, ketika Tiang bertanya tentang pasien dan praktek, beliau itu kelihatan semangat. Nah, inilah yang memotivasi Tiang untuk mengajak ragane ke sini. Kalau di tempat sana buka praktek kan tidak ada yang mau kan. Di sini bukan praktek sebenarnya. Diajak ke sini agar dia bertemu orang-orang banyak seperti dulu sebagai pasien. Kebetulan di sini kan tempat terapi yoga tertawa. Pasti ada orang, terutama orang-orang yang lansia itu. Nah, inilah Tiang berikan kepada beliau untuk mengecek tensinya, mengecek detak jantungnya, dan kelihatan beliau semangat sekali gitu. Artinya beliau diekspresikan semua ya? Ya, betapa senangnya beliau bisa kedatangan pasien, dan pada saat mengecek itu sangat teliti dan memberikan nasihat-nasihat yang positif. Itu. Nah, ini sebenarnya sebuah terapi. Gitu. Agar beliau merasa kembali bermanfaat, merasa kembali dihormati, dan kan muncul rasa bangga. Gitu sebenarnya. Nah, berarti gini Pak Dek, Tiang mau nanya, sebetulnya penyakit yang beliau derita itu apa sebenarnya Pak Dek? Sehingga Pak Dokter Nike bisa sampai seperti itu, rumahnya di Karawang seperti Nike gitu. Sebenarnya penyakit apa yang beliau derita? Nike pertanyaan mungkin yang. Ya, ini sebenarnya kalau di istilah kedokteran ini disebut dengan penyakit psikosomatik. Pikirannya yang lagi down. Kenapa? Karena seharusnya beliau kerja itu ada yang mendampingi. Yang diharapkan mendampingi tidak ada. Seorang istri, wanita ya. Dan lama tidak ada yang mendampingi kan, semuanya males jadinya. Gitu. Bagaimana sih tanya Pak Dek, kok bisa Pak Dokter Wayan itu datang ke Moksa Temple atau ke Yoga Tertawa niki? Ya, ini atas anjuran keluarganya. Kemudian setelah Tiang datang ke sana itu
agar mengikuti beberapa terapi di sini. Itu. Nah, selain yang memberikan agama kesempatan untuk mengecek dengan para peserta yoga di sini, kita lakukan juga terapi spiritual. Ya, kita lakukan pengelukatan di Namo Gangga untuk membersihkan semua linggih-linggih stana-stana Dewata Nawasanga. Kemudian kita stanakan Dewata Nawasanga agar beliau kembali pikirannya murni, tubuhnya lebih sehat, dan kebahagiaan mulai muncul gitu. Sejauh ini gimana perkembangannya Pak Ade? Mungkin berapa bulan beliau sudah terapi Reiki? Baru 5 kali ketemu. Besok kita akan ketemu lagi. Nah, besok waktu ini kita sudah ajak ke terapis Bali bagaimana mengecek apakah ada sesuatu di dalam dirinya. Ternyata ada sedikit energi-energi negatif, dan itu kita sudah disarankan untuk ngelebur di pantai. Itu sudah kita lakukan. Itu besok akan ke sana untuk kedua kalinya untuk menyelesaikan energi-energi negatif itu. Mudah-mudahan dengan pertemuan besok dan teknik-teknik meditasi yang Tiang berikan itu cepat ada perubahan-perubahan gitu. Dan di samping itu Tiang juga mohon kepada seluruh masyarakat yang nonton acara ini untuk mendoakan agar beliau bisa pulih kembali, karena beliau memiliki potensi yang sangat-sangat luar biasa. Dari gini, mungkin dari Pak Kadek sendiri nih, beliau itu sebenarnya orangnya secara kepribadian itu seperti napi beliau nih Pak Dokter. Baik sekali. Kita tahu keluarga, latar belakang keluarga di sana, semua orang baik di sana, ya, dan pinter-pinter. Ini dokter ini kan lahirnya di Hari Saraswati. Oh ya, turunnya cerdas beliau. Ya, beliau kan dikenal seorang dokter yang cerdas dan juga sifat kemanusiaannya tinggi sekali gitu. Nah, kenapa kok bisa tadi Pak Kadek sampaikan beliau orang baik, kok bisa orang yang baik itu bisa sakit seperti itu ya? Iya, karena ajaran di sini kan saya mau menyarankan agar orang berhenti menjadi orang baik. Kenapa begitu, Pak? Karena orang baik hidupnya selalu menderita. Ya. Beliau sudah menolong beberapa orang yang beliau yakini akan mau mendampingi hidupnya. Tapi setelah dibiayai sekian mungkin miliaran dan ditinggal begitu saja. Ini kan orang baik ini kan. Orang baik pasti hidupnya menderita. Maka siapa saja yang menonton acara ini berhenti jadi orang baik, jangan menjadi orang jahat. Ayo kita menjadi orang bijaksana. Contohnya seperti Nabi, Pak. Prakteknya nih, Pak. Ya, misalnya ada orang minjem uang 2 juta kan? Ya, apalagi kita dirayu dibilang orang baik kan? Kita punya uang 2 juta padahal keperluannya sudah terencana. Karena kita dibilang orang baik dan dijanjikan akan dikembalikan, ya kita terpaksa kasih kan? Pertama kita sudah menderita. Padahal uang akan terpakai ini gitu. Dia bilang akan janjikan 2 minggu, 1 bulan lewat, tidak ada yang datang. Dan sampai sekarang tidak dikembalikan. Kan gini ya. 3 kali menderita kan. Kalau orang bijaksana begini, ada orang minjam uang 2 juta, walaupun kita punya 5 juta, bilang saya punya 5 juta, tapi akan dipakai 3 juta untuk anak, ya, 1 juta untuk istri, 500 untuk saya. Ada sisa lagi 500, tapi akan dipakai. Ya. Karena kamu butuh, ya ambillah 250. Ambil, tidak usah dikembalikan. Ini orang bijak. Berarti di sini mengajarkan untuk orang menjadi bijak. Ya. Ajaran kita di sini adalah menjadi orang bijak. Landasan ajaran kita adalah spiritual Bali. Gitu. Spiritual Bali artinya sebelum ada ajaran agama masuk Bali 1000 tahun yang lalu, itu di Bali sudah ada spiritual Bali, di mana itu ada 3 konsep: Buddhaya, Manusaya, Dewaya. Orang yang pada kesadaran Buddha ini menjadi orang jahat. Orang yang
berada pada kesadaran manusia akan menjadi orang baik, tapi hidupnya menderita. Orang yang ada pada level dewa ya, di sini orang menjadi orang bijak. Makanya dengan menerapkan dewa ya, ada dewa di Deweke, Pulau Bali inilah pernah disebut sebagai Pulau Dewata karena banyak dewa, orang-orangnya persis seperti dewa, bijaksananya gitu. Nah, di sini tempat belajar spiritual Bali, tapi dengan cara modern, sehingga kita kenal dengan spiritual Bali modern. Mengajarkan agar 3 konsep ini, ayo kita tinggalkan budaya, agar kita menjadi manusia. Setelah menjadi manusia, tinggalkan manusia menjadi widya. Karena tujuan hidup manusia itu menyadari bahwa dia itu bagian terkecil dari widi dan bisa memunculkan sifat-sifat widi itu sendiri. Ya, ketika orang memunculkan sifat dewa, sifat dewi, maka Pulau Bali ini akan terus menjadi Pulau Dewata. Menyambung dari ini ke Pak, dari apa saja sih program-program yang ada, atau kan tadi Pak Kadek menyampaikan spiritual Bali modern seperti ini kan ya. Napi aja program-program yang ada di Napi wasanya ini Moksa Temple. Kalau boleh kita tahu, siapa tahu ada yang tertarik untuk datang. Moksa Temple kalau dulunya kan Ambara Ashram ya. Ambara Ashram Moksa itu sudah gabung tempatnya satu tempat. Pertama, program kita menyehatkan orang, terutama yang terkena penyakit pikiran lewat yoga tertawa. Kemudian menyadarkan orang tentang ajaran spiritual Bali modern ini, ya, agar mereka mencapai sifat-sifat dewa. Target kita adalah mereka yang sedang di Brahmacari, anak-anak dan remaja, agar mereka dekat dengan Tuhan sebagai Brahma Saraswati. Memberikan ajaran-ajaran di sini itu artinya bagaimana mereka menjadi anak yang suputra, anak yang baik, hormat kepada orang tua, berbakti kepada leluhur dan Sang Hyang Widi. Gitu. Kemudian karena hanya orang yang berbakti, hormat kepada orang tua dan leluhur akan menjadi anak yang sukses dan bahagia. Ini di level Brahmacari. Mereka yang ada di level Grahasta, mereka yang sudah berkeluarga, kita ada program pembukaan 11 pintu rezeki. Karena yang dibutuhkan ketika kita berkeluarga hanya satu, uang. Itu. Dengan terbukanya 11 pintu rezeki, mereka tidak akan kekurangan dalam menjalani kehidupan sebagai gerhasta. Kemudian mereka yang sudah pensiun, itu di atas 55 tahun, kita ada program Siwadiksa. Kita ajarkan mereka agar menemukan yang disebut dengan Dewa di Deweke. Ini kita ajarkan bertemu siwa di dalam diri, kemudian sifat-sifat bijaksana mulai muncul. Gitu. Terakhir kepada mereka yang sudah di atas 70-an, kita masih ada program Tapa Yoga Samadhi untuk mencapai moksa. Moksa semasih hidup, moksa setelah kematian. Gitu. Berarti memang dari semua umur bisa mengikutinya. Semua umur bisa mengikuti acara di Pura Moksa ini. Sebenarnya ada sedikit pertanyaan sih, karena teori banyak. Katanya 80% penyakit yang akan menjadi penyakit fisik itu memang bersumber dari pikiran. Ini kira-kira menurut Pak Kadek apakah betul? Apakah memang real pasien yang datang ke sini memang mengalami itu, Pak? Betul. 10% penyakit didominasi oleh penyakit medis, 10% penyakit magic, 80%-nya penyakit pikiran. Kenapa? Karena permasalahan-permasalahan itu mulai dari pikiran. Sebagian besar belum mampu mengendalikan pikiran. Pikirannya liar ke masa depan. Mereka khawatir tentang masa depan. Padahal mereka baru menikah. Mereka pikir mereka tidak akan bisa menguliakan anaknya. Ini baru nikah. Dia sudah khawatir tidak bisa menguliakan anaknya. Dia sakit. Gimana nanti tidak bisa menguliakan anak? Padahal dia hari ini makan dengan baik. Khawatir masa depan gitu. Iya. Bagaimana nanti kalau anak menikah kita dipisah? Gimana nanti? Oh,
hal-hal yang jauh gitu dipikir oleh pikiran. Kemudian pikiran juga meloncat ke belakang, menyesali, menyalahkan diri, menyalahkan orang lain. Inilah sumber kekacauan pikiran, ya. Kekhawatiran untuk masa lalu, masa depan, penyesalan di masa lalu ini akan memunculkan emosi-emosi negatif lainnya sehingga mereka merasa menderita. Penderitaan inilah sumber penyakit pikiran. 80% orang ini merasa menderita, padahal tidak. Obatnya dengan yoga tertawa, karena yoga tertawa itu memunculkan rasa bahagia di dalam diri. Menarik juga nih, karena mungkin yoga tertawa ini kayak maksudnya asing atau bingung lah di masyarakat itu, kok bisa harus dengan terapi tertawa nih, ke korelasinya untuk kesehatan gimana nih ke Pak Kadek? Seperti dijelaskan tadi, orang sakit disebabkan oleh perasaan menderita. Menderita ini yang bisa mengembalikan, yang bisa membalik keadaan menderita ini adalah kebahagiaan. Ya, yoga tertawa adalah cara mudah untuk mengembalikan kebahagiaan dalam diri. Paling mudah nih Paling di antara mudah. yoga-yoga yang Di lain. antara yoga-yoga. Karena apa? Sebenarnya ada 5 yang kita kombinasikan untuk memunculkan bahagia. Pertama, mensyukuri keberhasilan-keberhasilan kita. Banyak yang tidak tahu bahwa dia sudah berhasil. Ya. Dengan mensyukuri keberhasilan-keberhasilan ini, bahagia kita sudah di level 200 Hz. Kedua yang kita sarankan adalah mengangkat bibir kiri, bibir kanan. Senyum. Tersenyum. Begitu tersenyum, kebahagiaan naik ke 300. Setelah itu kalau mau nambah, dia ngajak bernyanyi. Menyanyi-nyanyi kebahagiaan. La 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 la. Kalau gini nggak bisa sedih. Agar berlanjut ke 400, kita ajak menari. La 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 la. Terakhir, agar mencapai kebahagiaan tertinggi adalah ingat, tertawa yang bermanfaat untuk kesembuhan ketika kita lakukan minimal 45 detik. Minimal. Ya, maksimal ya 3-4 menit lah. Jenis Baru ketawa. bermanfaat. Jenis ketawa apa aja? Banyak ada jenisnya gitu. Kita punya 5 jenis tertawa. Tertawa haha itu menyembuhkan sakit-sakit di sekitar perut ke bawah. Tertawa hehehehe menyembuhkan sakit di sekitar dada. Ho menyembuhkan di sekitar tenggorokan. Kemudian di kepala. Kemudian kalau sakitnya komplikasi, tertawanya adalah Semua betul. tanpa suara. Saat ini ada Kak gini anak muda yang kesini banyak Pak Dokter? Oh banyak, Ada. banyak Ya. Berarti mereka sebenarnya mengalami penyakit pikiran juga anak muda itu ya? Banyak. Banyak sekali anak-anak SMP, SMA yang datang ke sini. Karena dia takut ke sekolah, takut ketemu orang. Itu sebenarnya salah satu penyakit pikiran itu. Tapi pelan-pelan Pak nih penyakit itu ya? Iya. Tidak muncul langsung Tidak gitu ya? muncul langsung. Gitu. Banyak yang sembuh Pak? Tapi semua yang itu tuh bisa kita praktekkan, apalagi mereka masih muda kan, cepat sekali kita mengembalikan posisi itu. Gitu, karena dengan kesadaran. Wah, semua Pak Dek, tadi udah dapat ilmu banyak sekali. Jadi mungkin kita lanjut di berikutnya, mungkin kalau memang Pak Kadek berkenan untuk menyampaikan lagi ilmu-ilmu. Tadi sudah disampaikan bahwa Pak Dr. Wayan sudah ke sini gitu ya. Mudah-mudahan beliau juga pasti sembuh juga di sini, dan teman-teman yang lain mungkin yang ingin belajar yoga tertawa. Tadi Pak Kadek menyampaikan bahwa sederhananya 5 nih bisa membuat kita menjadi sembuh.
dibanding kita mengejar sampai kemana-mana obat tuh, ternyata obat ada dalam diri kita, dalam diri. hanya tertawa. Nggih, sukses Pak Dek, sudah diberikan. Semua sama-sama.